Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dalam kebaikan dan senantiasa menetapkan kita dalam kebaikan, yang kita berharap dan berdoa kepadanya semoga kebaikan-kebaikan ini diterima di sisinya, menjadi bekal-bekal terbaik kita di hari kelak, menjadi cahaya di kemudian hari, dan bisa kita bawa hingga husnul khatimah. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dari surah Al-Hadid sampai ayat keberapa? Ayat ke-15. Ya, ayat ke-15. Yang insyaallah ayat ke-18. Ayat ke-18. Kita kemarin sudah menyinggung sampai ayat ke-20. Namun ke ayat 20 ini akan kita ringkaskan di pertemuan kali ini. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, pokok keimanan yang kita bisa petik dari ayat 1 sampai ayat dari sampai seluruh surat. Yang pertama, bahwasanya hanya kepada Allah segala sesuatu kembali. Semua urusan ada di tangan Allah. Segala apa yang terjadi di langit dan di bumi itu urusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa sifat Allah dan beberapa nama-nama yang Allah kabarkan di sini. Itu harus kita imani. Apa yang Allah namakan untuk dirinya, kita namakan untuk dirinya. Dan apa yang Allah berikan sifat pada dirinya, bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir, Allah yang maha zahir, Allah yang maha batin, itu harus kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Itu metode akidah ahli sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di YouTube kita ada kajian khusus fikih Asmaul Husna yang alhamdulillah kita kajikan di masjid dari dekat dari pondok kita ini, Masjid Nurul Iman, yang biasa saya ceramah setiap malam Jumat di sana. Itu pernah kita kajikan 2 tahun. Di setiap malam Jumat alhamdulillah itu selesai dari 100 lebih nama Allah. 107 kalau tidak salah atau 106. Dari karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, yaitu fikih Asmaul Husna. Antum kalau libur bisa memanfaatkan waktunya, itu fokus ke situ. Ya, kajiannya 7 menit, 10 menit, antum sudah bisa pahami 1-2 nama. Ya, di situ ada beberapa puluh kajian. Jadi kalau antum serius 1 hari 2 hari bisa hafal. Ya, dan begitulah juga para ulama mempelajarinya. Kalau di Madinah itu dipelajari, dibaca matanya di depan para masyayikh tapi akan tetapi kitab ini termasuk kitab tebal, kurang lebih hampir 1000 lembar. Akan tetapi kita kajikan dalam jangka yang singkat karena kita metode ringkasan. Kemudian kita masuk dalam hukum-hukum yang seputar yang ada di dalam ayat ini. Hanya satu, perintah menafkahkan harta di jalan Allah. Itu seputar hukum. Seputar keimanan tadi, mengimani segala urusan kembali kepada Allah. Kemudian menetapkan nama-nama dan sifat Allah, itu pokok keimanan dalam surat ini. Pokok hukum adalah perintah membelanjakan harta di jalan Allah. Itu pokok hukumnya. Pokok hukum perintah menafkahkan harta di jalan Allah. Adapun yang berhubungan lagi di dalam sini
Di sini diceritakan tentang keadaan orang-orang munafik di hari kiamat. Kemudian hakikat kehidupan dunia. Kemudian bagaimana kehidupan akhirat. Tujuan penciptaan besi, tujuan diutusnya para rasul, kehidupan kerahiban dalam agama Nasrani. Itu bukan berasal dari ajaran Nabi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kehidupan para pendeta-pendeta, bagaimana kehidupan para rahib-rahib dari orang-orang Yahudi. Kemudian di dalamnya juga diceritakan tentang celaan, sifat bakhil nanti di akhir ayat, ya. Dan orang yang menyeru orang lain untuk berbuat bakhil. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita hatamkan tafsir kita ini dan bisa selesai di malam ini. Kemudian kita akan berikan kisi-kisi insyaallah ta'ala untuk persiapan ujian. Kemudian Allah Ta'ala, kita masuk di ayat. Di ayat yang ke-20. Kata Allah Azza wa Jalla, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ya. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu tidak hanyalah. Jadi ada di situ anna dengan ma. Anna atau inna ketika ketemu dengan ma, itu dalam bahasa Arab namanya yufidul hasar. Sebagaimana yang disyarah oleh Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Al-Arba'in, dalam kitabnya tentang ketika membahas innamal a'malu binniyat. Dan ini kaidah yang disepakati oleh para ahli lugah, bahwasanya ketika ada inna dan ma atau anna dengan ma ketemu yufidul hasar, memberikan apa? Kekhususan, pembatasan. Ya, sebagaimana Allah kabarkan, "I'lamu," ketahuilah wahai sekalian manusia, annama, bahwasanya kehidupan al-hayatid dunya, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah, begitu cara menerjemahkannya, la'ibu wa lahu, hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang gila terhadap dunia, apalagi sampai bunuh diri, apalagi hanya karena ditinggalkan segala dari jenis dunia, baik harta, wanita, tahta, segalanya. Ketahuilah kata Allah bahwasanya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wazina, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, agar kalian saling berbangga-bangga di antara kalian. Coba lihat. Ya, beda orang gayanya orang kaya dengan orang miskin. Beda cara jalannya orang kaya dengan orang miskin. Beda cara berpakaiannya orang kaya dengan orang miskin. Memang karena hakikatnya fungsinya itu hanya untuk apa? Berbangga-bangga di antara kalian. Kecuali siapa yang di atas kekayaannya dia diberikan rahmat oleh Allah. Tapi tetap nampak ada kehidupan biasanya. Mungkin mobilnya beda, mungkin cara berpakaiannya beda. Na'udzubillah kalau sampai cara berbicaranya berbeda. Ya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini fungsinya. Ketika kalian telah memiliki banyak dari perbendaharaan dunia, maka kalian memperbanyak dari apa? Dari harta-harta atau anak-anak saja. Kama tadi goisin a'jabal kufar. Tapi ini Allah permisalkan bagaikan, ya, seperti gois, hujan yang turun, air yang turun, yang dimana dari ketika hujan menjadi pohon-pohon itu rindang, yang menjadikan orang-orang kufar, orang-orang kafir menjadi takjub. Ya, summa yahiju fatara musfarran summa yakunu hutama. Akan tetapi dari pohon-pohon yang hijau akan menguning, setelah menguning akan hancur. Ya, jangan terlalu sombong. Harta yang kita pegang itu ada batasnya, ada limitnya. Entah kita yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkan kita.
Coba lihat kisah surah Al-Kahfi yang dikisahkan tentang orang yang berbangga ketika kebunnya banyak isinya. Sampai-sampai pagi malam harinya dia katakan besok kita panen. Tahan semua orang miskin, jangan sampai ada orang miskin pergi ke kebun kita pergi minta-minta. Ternyata di besok harinya apa yang terjadi? Ya, ketika dia pergi ke kebunnya, ternyata di malam harinya Allah lahap. Allah adakan api yang memakan kebunnya. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya lain. Memiliki kekayaan tapi hanya untuk menyakiti hati orang-orang miskin. Padahal bisa jadi kita diberikan rezeki itu karena ada orang yang lemah di antara kita. Terlebih khusus ya penuntut ilmu. Jadi salah satu yang mendatangkan rezeki pembangunan masjid ini adalah penuntut ilmu. Adanya kalian semua. Ini adalah sumber rezeki terbesar. Karena pernah ada seorang yang menghadap kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini saudaraku belajar terus. Saya mencari rezeki begini-begini, kubiayai begini-begini. Ya, apa kata Nabi? Bisa jadi kamu diberikan rezeki karena amalan saudaramu. Karena bisa jadi karena kamu menolong saudaramu, Allah tolong kamu. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang berada di atas hajat saudaranya, dia bantu saudaranya, maka Allah berada di atas hajatnya. Jadi orang ini dibantu hajatnya oleh Allah karena dia membantu hajat saudaranya. Maka dari itu, ya sekali lagi kita ingatkan bahwasanya jangan sampai kita dilalaikan terhadap perkara dunia. Maka Allah kabarkan, wa bil akhirati adzabun syadid. Akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang yang terlalaikan dengan dunia, di akhirat kelak Allah siapkan azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Akan tetapi orang-orang yang jadikan dunia sebagai jembatan akhiratnya, mereka di akhirat akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kata Allah, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali ini. Coba lihat ya. Di sini ada man nafi yufidul hasan. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali, artinya kehidupan dunia itu hanya itu. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi kehidupan dunia begitu. Coba perbedaannya orang kaya dengan antum apa? Ya, perbedaannya apa? Kalau antum bisa merasakan kebahagiaan, orang-orang kafir para raja itu juga mendapatkan dunia hanya untuk meraih kebahagiaan. Jadi kalau antum walaupun dalam kemiskinan, tapi kalau hidup antum tenang, bahagia, maka kalian dan para raja sama saja. Siapa yang bisa datangkan perkataannya Imam Syafi'i yang pernah kita hafalkan tentang siapa yang dadanya lapang, ya, karena keimanan, maka dia dan para raja sama saja. Pernah kita hafal? Pernah di Manzumah? Nah, kasih ini kopi susu. Baru ini dibikin, baru dicoba. Masya Allah, mantap lagi. Lau annal muluku atau abna'ul muluk alimu bima fi sadri lam syakka sadri. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, pernah seandainya para raja dan anak-anak para raja mengetahui apa yang ada di dalam dadaku, kata Imam Syafi'i, lam syakka sadri, sungguh dia akan apa? Membelah dadaku. Ya, artinya berupa keimanan dan ketenangan di dalam dada. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Maka dari itu wahai orang-orang yang beriman,
yang menjadikan dunianya sebagai jembatan akhiratnya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dari Tuhan kalian. Dan surga Allah arduha ka'ardis samai wal ard. Ini yang saya bilang. Ya, yang dimana luasnya surga yang Allah siapkan bagi orang siapa yang menjadikan dunia sebagai jembatan akhiratnya. Allah persiapkan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan seluruh bumi. Bayangkan, 7 lapis langit, 7 lapis bumi digabungkan satu keluasan. Antum bisa bayangkan, satu langit saja, langit pertama, seandainya digabungkan 7 lapis bumi, maka satu langit pertama itu ibarat padang pasir dan 7 lapis bumi ibarat cincin saja. Langit 1 ke langit 2. Langit 2 seandainya digabungkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seluruh langit, seluruh bumi dibandingkan dengan langit yang ke-7, maka seluruhnya 6 lapis langit tambah 7 lapis bumi digabungkan, mereka ibarat cincin, sedangkan langit yang ke-7 ibarat padang pasir. Itulah yang Allah kabarkan, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Begitu juga kursinya Allah. Bayangkan ini, antum memiliki rumah, kerajaan, istana, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, di riwayat lain disebutkan bahwa surga yang paling terendah yang diberikan oleh seorang yang bertakwa itu seperti 11 kali lipatnya bumi. Ini paling terendah. Ini agak tinggi karena dia mengalahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lebih luas berarti lagi. Ya, karena kalau 11 kali lipat bumi itu masih kecil. Kalau ini seperti apa? Seluruh langit dan seluruh bumi. Karena di sini as-sama ini namanya alif lam istiqraqiyah. Alif lam yang memasukkan seluruhnya. Seluruh langit. Al-ard seluruh bumi. Ya. Uiddat lil ladzina amanu. Yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan dialah Allah memberikan keutamaannya. Di sisinya lah keutamaan yang besar. Jadi perhatikan, walaupun antum tidak memiliki kekayaan, tapi ketika kita habiskan umur kita di atas fisabilillah, menegakkan di jalan Allah, menegakkan perintah-perintah Allah, maka kita bisa fisabilillah. Menuntut ilmu fisabilillah. Ya, menolong agama Allah fisabilillah. Berjihad di jalan Allah fisabilillah. Ini semuanya ini diperuntukkan baginya apa? Ampunan Allah. Diberikan surga yang lebih luas daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini dipersiapkan. Lain lagi fasilitasnya, kalau tambah lagi dia takut kepada Allah. Kita sudah jelaskan di surat apa? Waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita juga sudah jelaskan tentang orang-orang yang takut kepada Allah. Allah persiapkan di surah Al-Waqiah. Ya. Jadi kalau dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dapat fasilitas ini. Ditambah rasa takut, dapat lagi fasilitas lain. Ya, ditambah lagi dari sifat-sifat yang lain, ditambah lagi. Berapa besar yang ia dapatkan? Kemudian kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan kata Allah, tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa kalian di bumi atau menimpa kalian pada diri kalian, entah bencana yang terjadi di bumi, banjir bandang, ya, tidak mengenai diri kalian di bumi saja. Apapun musibah yang terjadi di bumi dan juga ataukah yang menimpa pada diri kalian
kalian jatuh, kalian bangkrut, meninggal atau patah tangannya, apa saja musibah yang menimpa kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu seluruhnya sudah berada dalam kitab yang telah kita apa? Nabar. Nabar itu kita sudah tuliskan. Ini kitab apa maksudnya? Kitab di Lauh Mahfuz. Jadi 50.000 tahun ditulis di sini, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi nabar yang dituliskan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun itu segala sesuatu sudah dituliskan. Maka dari itu kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu sangat mudah di sisi Allah. Agar apa? Apa faedahnya Allah kabarkan bahwasanya segala sesuatu itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Likai la ta'su 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang kalian terhindar darinya. Kalian tidak bisa dapatkan. Kalian sudah kejar supaya bisa bangun rukuk, ternyata tidak bisa bangun rukuk. Kalian sudah kejar mau belikan rumah untuk istri dan anak-anak, ternyata kalian apa? Bisnisnya gagal. Jangan terlalu putus asa, sampai stres, sampai bunuh diri, tidak usah. Segala sesuatunya telah dicatatkan. Maka dari itu kata Allah, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang kalian fataku, tidak bisa kalian raih dari cita-cita yang kita kejar, keinginan kita dari dunia. Tidak usah sampai berputus asa. Wala tafrahu bima ataku, dan tidak usah terlalu bangga terhadap apa yang kami berikan kata Allah. Jika diberikan bisa beli mobil Fortuner, bisa mobil beli Ferrari, bisa 3 istri, 10 rumah. Jangan terlalu bangga. Itu bukan karena kamu hebat. Itu sudah ditakdirkan jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun. Jangan usah bangga. Ya, semuanya itu keutamaan dari Allah. Allah mau uji. Apakah kita kayanya seperti Nabi Sulaiman, ataukah ketika kita kaya seperti Qarun? Ketika kita miskin, terhindarkan dari segala jenis kebaikan yang dipandang kebaikan dunia, Allah mau uji. Apakah kita bisa bersabar sebagaimana bersabarnya Nabi Syuaib yang kehilangan seluruh harta dan keluarganya, atau kita tidak bisa bersabar? Ya, sebagaimana orang-orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah, sampai mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak sayang sama saya. Saya mau jadi pemaksiat karena saya lama berdoa tidak dikabul-kabulkan. Ya, Allah mau uji. Maka dari itu kata Allah, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai dari orang-orang mukhtal, orang-orang yang memiliki sifat bangga, ya, sifat congkak. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang setelahnya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Adapun orang-orang yang memiliki sifat bakhil. Bakhil ini berbeda dengan syuh. Ya, kalau bakhil itu masih pelit terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi tulis bakhil, kikir terhadap diri sendiri. Ya, misalnya lagi haus, ada di uangnya untuk beli air minum, dia tahan biar dia haus. Sampainya apa? Sampainya temannya beli minuman, minuman pun sedikit. Itu namanya bakhil. Ya, bakhil ialah pelit terhadap diri sendiri. Yang paling parahnya syuha. Wa man yuqa syuha nafsi. Syuh. Ya, syuha. Kalau asal katanya syuhu. Ya. Kalau syuh ini
pelitnya lebih parah. Ya. Bermanfaat untuk dirinya. Bermanfaat untuk dirinya. Akan tetapi tetap mengelaknya. Akan tetapi tetap mengelaknya. Artinya dia tidak mau lakukan. Ya. Seperti ini tadi bersedekah. Dia sudah tahu bahwa ini apa bermanfaat untuk dirinya. Kedua, sedekahnya juga bukan dari hartanya. Ya, tidak merugikan dirinya, tapi dia apa? Tidak mau melakukannya. Bahkan menahan orang yang tanya Rabbi mau sedekah, pergi ke RSI, melalui saya sabar, mau kayak sedekah ada uang punya 100 juta mau pakai membangun ini lantai luarnya rezeki. Ya, misalnya ada, saya bilang yang mau betul 100 pagi ini bangunan. Bayangkan, ini saya ini bukan hanya apa untuk diri saja, sebenarnya menjadi kebaikan bagi saya. Dan kalau saya suruh Rabbi bahwasanya iya bangunkan itu tidak merugikan diri saya. Ada telur rambut tidak? Tidak ada, buatnya semua tidak. Ya. Ini orang ini menahan dirinya dari kebaikan itu, menahan orang lain. Itu namanya syukur. Lebih parah lagi. Ya, lebih parah. Nanti disebutkan di ayat paling terakhir tentang ini. Kemudian kata Allah tentang mereka, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Adapun terhadap orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk juga bersikap bakhil. Ini lebih parah. Yang mau kasih gitu, cakap dia. Kan biasa begitu kalau di pondok-pondok. Ya, ada bagi makanan, dikasih kita rokok aja mau pun cakap di sare mak saya mau. Ini lebih parah lagi. Ya. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa kata Allah yang berpaling dari perintah Allah menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya. Allah tidak butuh dengan harta kita. Kita infakkan harta kita di jalan Allah atau tidak, Allah tidak miskin. Akan ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang apa? Yang berjihad di jalan Allah. Lagi maha terpuji. Ini pembahasan tentang perintah berinfak ya. Sekarang kita masuk tentang besi adalah karunia Allah yang merupakan pokok kekuatan. Ini pembahasannya. Jadi mulai dari ayat 1 sampai ayat 24 itu pembahasannya seputar segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah. Maka janganlah kamu merasa berat menafkahkan harta dan rezekimu di jalan Allah. Ini tentang berinfak. Yang pertama, segala sesuatu milik Allah, maka gunakan sesuatu itu mendekatkan kepada Allah. Ini ayat 1 sampai 24. Ini yang pokok pembahasannya. Segala sesuatu milik Allah diperuntukkan untuk Allah. Itu artinya pokok paling singkatnya bahasanya. Segala sesuatu milik Allah diperuntukkan untuk Allah. Ini pembahasannya. Diperuntukkan artinya dibelanjakan di jalan Allah. Nah, kalau ini di ayat 25 sampai ayat 26 ini tentang besi. Disinilah sebab judulnya tentang besi adalah karunia Allah. Ayat 25 dan 26 itu tentang besi. Besi adalah karunia Allah yang merupakan pokok kekuatan untuk membela agama Allah. Merupakan pokok kekuatan membela Allah. Artinya membela Allah, membela agama Allah. Karena Allah tidak perlu dibela ya. Ada yang bisa perangi Allah?
Tidak ada. Artinya membela agama Allah. Sama. Berilah makan kepada Allah, Allah akan memberimu makan. Maksudnya memberilah makan di jalan Allah. Ya. Nah, kemudian dan memenuhi keperluan hidup. Dan memenuhi keperluan hidup. Itu salah satu fungsi besi. Dan memenuhi keperluan hidup. Kita percepat. Qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan jelas. Ada hidup. Para rasul itu manusia sebagaimana kita. Kita lihat orangnya, dia hidup bersama manusia-manusia. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qis. Dan dialah Allah yang telah turunkan bersama mereka Alkitab, dan setiap rasul ada Alkitabnya. Ini salah satu definisi yang membedakan antara rasul dan nabi. Kalau nabi, dia cuma melanjutkan apa yang dibawa rasul. Kalau rasul, dia nabi yang diberikan kitab padanya, namanya rasul. Lebih tinggi derajatnya. Salah satu definisi yang diutarakan oleh para ulama. Kemudian kata Allah, supaya ya, dan neraka keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kenapa diturunkan ini dari kitab-kitab? Supaya ada keadilan. Keadilan hukum. Supaya apa? Ada keadilan. Jadi ini fungsi kitab. Orang kalau tidak ada hukum-hukum yang berlaku, muncul keadilan tidak? Tidak. Ya. Kitab diturunkan untuk keadilan. Makanya harus ada peraturan yang disepakati. Sama kita di pondok ya. Supaya adil antara satu santri dengan santri yang lain, ada memang apa? Undang-undang, aturan-aturan. Siapapun yang jatuh dalam aturan, ya, ada ringan, menengah, parah. Nah, ada batu-batu loncatannya. Kalau ringan, pelanggaran 1 apa? Pelanggaran 2 apa? Pelanggaran ini. Dari kitab inilah kita berpatokan. Supaya muncul keadilan di kesemua pihak. Ya. Nah, ini fungsinya kata Allah. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya, ini pokok pembahasan sehingga dia dinamakan surat. Dan kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan besi untuk menjadi kekuatan. Jadi Allah turunkan besi, ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi ada dua anunya besi. Satu, sebagai kekuatan. Ini kalau antum mau kuat, kuat rumahnya, kuat pertahanannya, kuat bentengnya, pakai besi. Ini Allah yang kabarkan sebagai kekuatan dan manfaat bagi manusia. Ya. Ya, yang pertama sebagai kekuatan, yang kedua sebagai manfaat untuk manusia. Wa liya'lamallahu man yanzuruh. Agar Allah mengetahui siapa yang menolong Allah dan Rasulnya bil ghaib. Ya, padahal Allah tidak dilihatnya. Innallaha qawiyyun aziz. Padahal sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Sebenarnya tanpa ada kita yang berkorban, Allah mampu menolong agamanya. Coba lihat Donald Trump bagaimana. Ya, Allah mampu menolong dari orang-orang yang ingin berbuat jahat ke Arab Saudi, bagaimana caranya? Cukup Allah suruh angin, ya, cukup Allah suruh tumbuh-tumbuhan kering, angin menjadi terasa panas, airnya bergesekan, airnya terbakar. Ya, mudah. Bagaimana Allah turunkan hujan batu kepada Nabi Lut tanpa ada manusia yang memeranginya. Bagaimana Allah turunkan apa? Banjir bandang dari atas dan keluarkan dari bumi air, menenggelamkan siapa?
kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana Allah cuma datangkan suara yang keras ya dari kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud mudah kalau Allah ingin menolong agamanya. Maka dari itu kata Allah perumpamakan, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Dan sesungguhnya kami kata Allah telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian. Artinya kenapa ini dikatakan Nabi Nuh bukan ke Nabi Adam? Karena pada saat dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu tidak ada terjadi kesyirikan. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan seperti ini? Karena pada di zaman Nabi Nuh semuanya meninggal, tenggelam, kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga keturunan yang ada hingga hari ini hanyalah keturunan dari siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Makanya dia dikenal dalam buku sejarah dikenal dengan Al-Abu Ats-Tsani, bapak yang kedua. Artinya dia adalah bapak dari manusia ini setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, kemudian kata Allah, dan di antara mereka ada di antara mereka yang menerima petunjuk, dan ada pula dan banyak di antara mereka yang fasik. Artinya apa? Fasik itu artinya fasik adalah berpaling dari ketaatan. Fasik artinya apa? Berpaling dari ketaatan. Fayat ditulis. Fasik artinya apa? Berpaling atau keluar dari ketaatan. Kemudian di ayat 27 sampai 29 ini tidak ada rahbaniyah dalam agama Islam. Tentang haram tidak adanya rahbaniyah. Rahbaniyah itu fokus ibadah saja, tidak mau menikah, ya, tidak mau cari dunia, maunya fokus ibadah saja. Ya seperti yang dilakukan apa? Para pendeta dan para rahib. Kalau pendeta Nasrani itu mereka itu tidak mau kawin. Ya para pelajar mereka itu ada istilah apa? Ya, saya lupa istilahnya mereka kalau perempuan apa? Bukan suster, pakaiannya kayak suster. Biarawati, betul. Biarawati itu adalah seorang yang fokus belajar Alkitab yang dimana dibiayai dari Roma. Kemudian dia tidak bisa menikah karena dia dianggap adalah istri-istri Tuhan, atau dia dianggap orang-orang yang disucikan. Ya, kalau laki-lakinya itulah yang menjadi pendeta-pendeta. Tapi naudzubillah, didapat juga di antara mereka yang berzina, pergi ke kios-kios. Ya, naudzubillah. Ya, karena memang itu apa? Tabiat manusia. Laki-laki itu suka perempuan. Bahkan dalam kedokteran, kalau laki-laki tidak menghempaskan syahwatnya itu bisa menjadi penyakit di dalam tubuhnya. Makanya untuk mengeluarkan cairan mani pada manusia itu ada kadarnya, ada batasnya, harus keluar entah melalui pernikahan atau melalui mimpi basah. Karena kalau tidak akan merusak siklus dan menjadi penyakit di dalam tubuh manusia. Itu adalah fitrah. Pernikahan itu adalah fitrah. Makanya Nabi pernah terjadi di masa Nabi. Ada tiga orang sahabat datang kepada Aisyah menanyakan bagaimana ibadah Nabi, ibadah Nabi Muhammad. Yang satu mengatakan, oh begitu Nabi itu kalau malam ada tidurnya tapi sholat juga. Nabi biasa jahit sendiri sedannya, pakaiannya. Nabi biasa membantu istrinya mencuci, menyapu. Begitu ibadahnya Nabi. Kata sahabat yang lain, memang Nabi dijamin di surganya, terhindar dari nerakanya. Sehingga mereka bertiga bersepakat, kalau saya akan puasa terus menerus, tidak mau berbuka. Yang satu mengatakan, saya sholat malam terus menerus, tidak mau tidur.
Orang ketiga mengatakan saya akan fokus ibadah, tidak mau menikah-menikah. Akhirnya pulang. Setelah pulang datang Nabi. Aisyah menceritakan tentang 3 orang yang tadi. Bahwasanya tadi datang 3 orang yang menanyakan tentang apa kegiatanmu, apa amalanmu di rumah. Saya ceritakan begini-begini semua, kemudian mereka bersepakat bahwa yang satu mau fokus ibadah, tidak mau menikah. Yang satu mau fokus puasa terus, tidak mau berbuka. Yang satu mau sholat malam, tidak mau tidur. Ya. Kemudian Nabi ketika dengar itu, Nabi langsung naik ke mimbar. Marah. Nabi naik ke mimbar. Ana akhsyakum lillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya. Saya puasa dan saya berbuka. Saya sholat malam dan saya tidur. Dan saya juga menikahi wanita. Wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak, tidak senang dengan sunnatku, bukan bagian dari golonganku. Jadi jangan ada yang bilang belajar masalah fokus tidak punya menikah. Antum belajar tinggi nikah, sudah belajar masalah talak, sudah belajar masalah bidadari surga. Lahirkan surga antum di dunia dulu. Salah satunya wanita yang taat, wanita yang muslimah. Itu kehidupan di surga, jadi bisa dihidupkan. Ya. Ada ulama yang tidak menikah. Imam Nawawi termasuk, karena beliau itu bukan, ada yang mengatakan menjadi perselisihan pendapat. Bahwasanya Imam Nawawi ada 2 kemungkinan kenapa dia tidak menikah. Yang pertama, karena memang tidak menjadi fitnah baginya itu wanita. Dan beliau tetap menulis buku, bahkan Imam Nawawi punya buku namanya Rawdatut Thalibin. Itu seandainya sempurna buku itu dia tulis di akhir hidupnya, dia lebih baik daripada buku yang dikarang oleh, ada buku yang paling indah, saya lupa nama buku yang paling terbaik dalam masalah fikih. Saya tidak diingatkan oleh Allah. Ada buku sepakat para ulama dia adalah buku terbaik. Tapi kata Syekh Utsaimin, seandainya Rawdatut Thalibin ini selesai, maka dia adalah lebih baik daripada buku ini. Dia cuma baru separuh atau 2/3, kemudian beliau meninggal dunia. Sebabnya beliau tidak sempat menikah karena sibuk dalam ilmu. Bukan dia menolak pernikahan, mau fokus ibadah untuk ilmu, tidak. Yang kedua, ada yang mengatakan karena beliau tidak mampu untuk menikah, disebabkan kefakirannya. Ya, beliau tidak sakit. Imam Nawawi tidak. Wallahu ta'ala, kalau ada sejarah bahwa beliau sakit sehingga tidak melakukan pernikahan. Wallahu ta'ala. Antum bisa baca lagi sirahnya. Saya belum sampai sirahnya ke Imam Nawawi, tapi pernah saya baca dari karya-karya beliau. Alhamdulillah termasuk Fathul Bari. Saya juga pernah baca. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah pernah juga baca. Kemudian juga di antara karyanya juga Rawdatut Thalibin pernah juga saya baca. Tapi semua kalau Rawdatut Thalibin saya tak pernah hafalkan. Ya, tapi itu salah satu karya terbaik yang dimiliki oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi itu bukan dalil. Siapakah yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak menikahnya para ulama itu bukan menjadi. Siapa ulamanya ulama? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu berapa istrinya Nabi? Salah. Istrinya Nabi itu 13. Antum bisa lihat di channel YouTube kita. Saya sudah jelaskan semua biografinya. Bukan sunnah 13, tidak boleh. Fankihu minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Hanya 4 batasannya. Ya. 4 dari kalangan orang merdeka. Kalau budak boleh lebih. Karena didapati Umar menikahi 4 dari kalangan merdeka, 8 dari kalangan budak. Termasuk juga Abu Bakar menikahi 4 dari kalangan merdeka, 8 dari kalangan budak. Termasuk Ali. Ali radhiyallahu anhu memiliki
4 istri, tapi setelah tidak ada Fatimah. Karena ketika ada Nabi, anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah itu tidak mau dita'addud. Pernah Ali mau ta'addud, mau poligami, kemudian Fatimah cemburu melapor kepada Nabi dan Nabi katakan jangan. Ya, jangan lakukan ya Ali. Nah, akhirnya Ali mengikuti perintah Nabi, tidak ta'addud, akhirnya bersama. Tapi di kemudian hari Ali radhiyallahu anhu termasuk juga memiliki istri, termasuk orang yang berpoligami. Ya, ini sunnah yang berat bagi para istri. Ya, ini diantara sunnah. Tapi biasanya kalau kita mau lakukan, istri mengatakan bahwa Nabi itu ta'addud setelah mati Khadijah, mati istri pertamanya. Maka istri pertama biasa menjawab, kalau memang mau menjalankan sunnah jangan setengah-setengah. Nanti saya mati, langkai dulu mayatku baru bisa menikah. Sebagaimana Nabi. Biasanya begitu, kalau istri saya begitu. Nah, kemudian kita fokus. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, jadi fasikun, apa artinya fasikun? Orang yang keluar dari ketaatan. Kemudian ini tidak ada kerahiban ya, itu dalilnya tadi. 3 orang yang datang kepada Nabi. Jadi semua ada hak. Pada diri kita ada hak. Berikan makanan yang enak, minuman yang enak, sesuai kemampuan kita. Dan diri kita, badan kita ada hak. Berikan tidur, istirahat. Tidak boleh orang ibadah terus 24 jam tidak tidur-tidur. Tidak. Itu istirahat supaya kita lebih fresh dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian juga menikah, itu diantara hak jiwa kita. Daripada maksiat terselubung terus antum lihat istrinya orang saja kalau bergandengan tangan, antum yang kegeeran. Lihat akhwat duduk di depan, antum yang cipika-cipiki. Ya. Itu kan apa? Merusak jiwa kita, merusak hati kita. Maka berikan haknya. Cari yang memudahkan antum untuk itu. Tapi nanti ya setelah antum di sini, nanti antum tamat SMA ke tamat kuliah baru menikah. Kalau saya anjurkan sebagaimana yang dilakukan Nabi, lumayan matang, menikah di umur 25. Ya, menikah di umur 25 karena pernikahan itu ada beberapa hukum yang tergantung di dalamnya. Nanti kita jelaskan. Ya, bisa menjadi sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Itu hukum pernikahan. Wajib kalau kita punya kemampuan, dan ketika kita tidak lakukan, kita terjatuh dalam perzinahan. Menjadi haram ketika kita tidak mampu dan bisa menahan diri. Itu haram hukumnya. Ya. Kemudian menjadi makruh kalau kita punya kemampuan, akan tetapi apa? Kita tidak takut jatuh dalam perzinahan. Kita fokus dulu supaya selesai ayat kita. Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dengan kami memberikan kepadanya Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rahmatan wa rahmah. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabanaha 'alaiha illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha hatta ri'ayatiha fa ataina alladziina aamanu minhum ajran wa katsirun minhum fasiqun. Padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, ya, akan tetapi dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah. Rahbaniyah itu tadi, yaitu seseorang tidak mau beristri atau tidak mau bersuami dengan mengurung diri dengan cara apa? Biara. Itu yang tadi disebutkan. Biasanya biarawati. Biara itu tidak mau menikah untuk fokus di apa? Ibadah. Ini kelakuan orang Yahudi dan Nasrani. Itu tidak ada dalam Islam. Tidak diajarkan. Nabi menikah. Nabi juga mencari dunia, berdagang. Ya. Harus semuanya apa? Menjadi wasilah meraih akhirat. Kemudian kata Allah, akan tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Mereka lakukan itu untuk apa? Supaya meraih keridhaan Allah. Itu tidak dibenarkan. Itu mereka adakan. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala. Dan banyak di antara mereka orang-orang fasik, orang yang keluar dari ketaatan. Ya, Rasulnya perintahkan dia menikah,
dia tidak mau menikah. Coba datangkan satu rasul yang tidak menikah. Ya, Nabi Isa saja memang tidak menikah, tapi Allah berikan anak. Ya, itu karena apa? Perlunya keturunan anak soleh supaya menjadi apa? Ya, menjadi apa? Menjadi ladan jadiah bagi dia. Kemudian kita lanjut sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflain. Dengan cara itu Allah memberikan dua keutamaan min rahmati, dari rahmatnya. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Dan dengan itu Allah memberikan cahaya yang kalian berjalan padanya. Cahaya apa ini? Cahaya kebenaran dan cahaya Al-Quran. Yaitu kita bisa tahu mana hukum yang benar, yang hak, yang batil. Kemudian wa yaghfir lakum. Dengan kalian mentaati Rasul, kalian diberikan cahaya apa? Petunjuk dalam kehidupan. Di akhirat kalian diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li'alla ya'lamu ahlul kitab alla yaqdiru ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil alim. Kami terangkan demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Jadi mereka ini tidak dianggap keislamannya, keimanannya kecuali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia beri karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Inti pelajaran bisa kita petik di pelajaran ini bahwasanya Islam tidak mengakui akan adanya kerahiban. Dalam kurung kerahiban. Dalam kurung tidak beristri atau bersuami dengan maksud meraih keridhaan Allah. Bahkan Allah ridhoi kalau menikah. Tidak ada dua orang yang saling berkasih sayang yang lebih jelas kasih sayangnya kecuali di pernikahan. Para nabi juga menikah. Ya, Nabi Ibrahim menikah. Nabi Ibrahim saja dua istrinya. Siapa lagi yang mereka anggap kawan? Orang-orang yang mereka jadikan panutan. Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah kan? Bahkan dua kali menikah. Yang pertama dia dapati istrinya yang banyak apa? Mengeluh. Datang Nabi Ibrahim katakan kepada suamimu nanti disuruh ganti pintu rumahnya, daun pintu rumahnya. Kemudian datang lagi, ternyata ini istrinya pandai bersyukur, mengatakan suruh kokohkan pintu rumahnya. Artinya suruh bertahan sama ini istrinya. Siapa lagi yang dia ikuti? Ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria banyak istrinya. Di antaranya istrinya siapa? Ya, kakaknya, saudarinya dari Maryam alaihissalam. Mamanya Maryam kan namanya Hana. Hana itu saudarinya, itu salah satu istrinya Nabi Zakaria. Makanya Maryam itu dirawat oleh Zakaria. Kalau Yahya, Allah tak lupa. Apakah Yahya juga menikah? Tapi Yahya salah satu juga yang hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi saya lupa sejarahnya Yahya. Nah ini inti pelajaran yang bisa kita petik ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala besok akan kita berikan kisi-kisi ujiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.